Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Matahari memanjat langit semakin tinggi ketika Mataun berjalan menuju tempat dalam kepatian yang sedang dibangun. Mataun yang mendapat tugas dari Adipati Jipang, Arya Penangsang, untuk membangun dan mengawasi pembangunan dalam kepatian, menyempatkan diri untuk melihat sampai di mana pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya. Di tempat itu, perataan tanah sudah selesai dikerjakan. Beberapa batang kayu yang akan dipergunakan untuk tiang soko tergeletak di sana. 5 tahun pun kemudian menghampiri orang-orang yang bekerja, lalu ia pun berkata kepada tukangnya, "Ada kesulitan?" "Tidak ada, Ki Mataun, semua pekerjaan berjalan lancar," kata tukang yang bekerja di sana. "Bagus," kata Mataun. Lalu kepada Andarpati ia pun berkata, "Andarpati, besok kau ikut hadir di Pasewakan." "Tidak, Ki, saya bukan seorang berbau Jipang," kata Andarpati. "Tidak apa-apa, Andarpati, kau datang saja. Kau bisa duduk di barisan belakang atau kau bisa berada di luar Sasono Sewoko," kata gurunya. "Baik, Ki Mataun," kata Andarpati. Agak lama Mataun berada di sana ketika matahari sudah berada di puncak langit. Maka Mataun pun berjalan pulang kembali ke dalam kadipaten. Di dalam kadipaten sudah ada beberapa orang berbau Jipang yang membawa beberapa hasil bumi untuk diserahkan ke kadipaten Jipang. Para berbau banyak yang telah menyerahkan beberapa ikat padi ataupun hasil polowijo mereka. Bahkan ada yang menyerahkan beberapa binatang peliharaan. Hingga sore hari, utusan para berbau masih ada beberapa orang yang datang menyerahkan hasil bumi ke dalam kadipaten. Ketika bumi Jipang telah diselimuti oleh kegelapan, malam pun telah berjalan beberapa waktu dan saat itu telah memasuki wayah sepi wong. Mataun pun kemudian berbaring di sebuah amben di sebuah ruang di bagian belakang dalam kadipaten. Baru saja ia pulang dari melatih dan mengajarkan olah kanuragan pada Andarpati di sebuah tanah lapang di tepi Bengawan Sore. Andarpati seorang pemuda yang rajin dan cerdas, yang mempunyai sorot mata seperti seekor macan. Dengan tekad yang kuat mau belajar menyerap ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Mata yang belum mau terpejam hingga lewat tengah malam, hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar dalam pikirannya. Siapakah nanti yang akan diangkat menjadi patih Kadipaten Jipang? Ketika hampir fajar, Mataun pun baru bisa terlelap saat bisa tidur sebentar. Waktu terus berjalan, malam telah berganti pagi. Matahari terlihat semakin tinggi, ruang Sasono Sewoko sudah hampir penuh dengan para berbau di seluruh Kadipaten Jipang. Sejak puluhan tahun yang lalu, keluarga Sunan Ngudung, Eyang Arya Penangsang, adalah keluarga yang terhormat di Jipang. Sehingga ketika Penangsang diangkat menjadi Adipati Jipang, tidak seorang berbau pun yang merasa berkeberatan. Jika Sasono Sewoko semakin penuh, Pasewakan pun akan segera dimulai. Mataun tampak duduk bersila di depan, di sebelah kirinya duduk orang kepercayaan Arya Penangsang, seorang anak muda yang umurnya sebaya dengan junjungannya.
Rangkut. Sedangkan di sebelah kanannya duduk adik Adipati Jipang, Aryo Mataram. Dan ketika Mentaun menengok ke belakang mencari sosok muridnya, terlihat Anjerpati sedang berada di luar ruang Sasono Sewoko. Seorang prajurit Wiromanggolo yang menjadi Pranoto Adicoro mengatakan Kanjeng Adipati Jipang Aryo Penangsang akan segera memasuki ruangan Sasono Sewoko. Diharap semua para bebau dan yang hadir di Sasono Sewoko agar berdiri menghormati kedatangan Sang Adipati. Para bebau yang hadir semuanya telah berdiri dengan tangan bersikap ngapurancang menunggu kedatangan Adipati Jipang di ruangan Sasono Sewoko. Tak lama kemudian Adipati Jipang Aryo Penangsang yang bermata tajam dengan kumis melintang terlihat mengenakan busana kesatrian, memakai keris yang menjadi sifat kanjel Kadipaten Jipang, Kiai Tilamupe, berjalan perlahan-lahan memasuki Sasono Sewoko, dikawal oleh Lurah Radio dari Kesatuan Wiromanggolo Kasultanan Demak. Sedangkan di belakangnya berjalan dua orang prajurit Wiromanggolo lainnya. Semua yang hadir tangannya bersikap ngapurancang dan membungkukkan badannya, serta menundukkan kepala serta menyembah ketika Sang Adipati lewat di depannya. Perlahan-lahan Aryo Penangsang berjalan ke depan, kemudian duduk di kursi yang menghadap ke semua bebau yang hadir di ruangan Sasono Sewoko. Setelah Adipati Jipang duduk di kursi, para bebau yang hadir kemudian kembali duduk bersila di lantai, dengan kepala tetap menunduk. Setelah mengantar Adipati Jipang duduk di kursi, Lurah Radio kemudian duduk di belakang Sang Adipati. Sedangkan dua orang prajurit Wiromanggolo segera duduk bersila di lantai di belakang Lurah Radio. Prajurit Wiromanggolo yang menjadi Pranoto Adicoro mengatakan pasewakan akan segera dimulai dan semua para bebau yang hadir diharap mendengarkan titah yang akan diucapkan oleh Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Dengan pandangannya yang tajam, Aryo Penangsang memandang kepada semua para bebau yang hadir di hadapannya. Lalu dilanjutkan dengan sambutannya yang diucapkan dengan kalimat yang keras dan tegas. Singkat kata-kata yang diucapkannya tidak berbahasa basi. Adipati Aryo Penangsang hanya menjelaskan, saat ini ia sebagai Adipati Jipang adalah diangkat oleh Kanjeng Sultan Trenggono yang bertindak sebagai seorang raja di Demak yang mempunyai kekuasaan hampir di seluruh tanah Jawa. Selanjutnya Adipati Aryo Penangsang mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesetiaan para bebau di seluruh Kadipaten Jipang, serta pemberian nasok bulu bekti yang telah dibuktikan dengan datang di Pasewakan. Setelah itu acara dilanjutkannya dengan acara yang ditunggu-tunggu oleh semua yang hadir di Pasewakan, yaitu pengangkatan beberapa Nayaka Praja Kadipaten Jipang. Tidak banyak Nayaka Praja Jipang yang aku angkat, tetapi orang yang nanti akan menjadi Nayaka Praja adalah orang-orang yang telah teruji kesetiaannya terhadap Kadipaten Jipang, kata Sang Adipati. Yang aku angkat menjadi seorang penatus prajurit Jipang adalah seorang yang terbukti setia terhadap Kadipaten Jipang, yaitu Rangkut, kata Adipati Jipang. Rangkut yang duduk bersila bergeser setapak dan menundukkan kepalanya di hadapan Sang Adipati, tapi terlihat seperti sedang tersenyum ketika mendengar dirinya diangkat menjadi seorang Nayaka Praja dengan pangkat penatus. Penatus, sebuah kedudukan yang tidak rendah, bisa memimpin para prajurit paling sedikit 100 orang. Kalau begitu nanti yang akan menjadi pimpinan semua prajurit Jipang adalah aku, kata Rangkut dalam hati. Senyum masih terlihat di sudut bibirnya. Mataon yang berada di sebelahnya melihat Rangkut tersenyum, ia pun merasa senang dan berkata dalam hati, bagus, Rangkut adalah orang yang sangat setia terhadap Kadipaten Jipang. Selanjutnya akan aku angkat Aryo Mataram sebagai penasehat Adipati, kata Adipati Aryo Penangsang.
Arya Mataram mengeluh dalam hati. Selama ini pendapatnya sering tidak sejalan dengan kakaknya, Kanjeng Adipati Jipang. Dalam banyak hal, aku sering berselisih paham dengan Kakang Mas Penangsang. Banyak pertimbanganku tidak dihiraukan oleh Kakang Mas. Berapa kali aku dibilang seorang yang penakut. Tapi biarlah, semua ini adalah kemauan Kakang Mas Penangsang, katanya sambil menundukkan kepala. Yang terakhir adalah pengangkatan seorang patih di Kadipaten Jipang, kata Adipati Jipang. Patih adalah kedudukan yang tinggi. Ia adalah sebagai orang kedua di Kadipaten Jipang. Tugas dan tanggung jawabnya berat dan ia harus orang yang berilmu tinggi dan sangat setia terhadap Jipang Panolan, kata Adipati Jipang. Arya Penangsang berhenti sebentar, diedarkan pandangannya ke semua yang hadir di Sasono Sewoko. Yang akan aku angkat sebagai patih Jipang sekaligus penasehat Adipati adalah Ki Mataun, kata Adipati Jipang. Mataun pun menarik napas dalam-dalam. Ia yang sejak semula telah diperintahkan untuk mengawasi pembangunan dalam kepatian. Ternyata ia juga yang diangkat menjadi patih Kadipaten Jipang. Ternyata aku yang diangkat menjadi patih Kadipaten Jipang. Rangkut yang mendengar Mataun diangkat menjadi patih menjadi gembira. Ki Mataun adalah orang yang berilmu tinggi saat ini di seluruh tlatah Jipang. Selain Kanjeng Adipati Jipang, tidak ada orang yang mampu mengimbangi ilmu kanuraganya, kata Rangkut dalam hati. Memuji Mataun yang telah belasan tahun bersamanya mengabdi di keluarga Arya Penangsang. Setelah acara pembentukan Ayoko Projo Kadipaten Jipang sudah selesai dibacakan, maka acara pasewakan dilanjutkan dengan pemberian serat kekancingan. Adipati Jipang kemudian mengambil dari saku bajunya 3 buah serat kekancingan yang akan diberikan kepada Nayoko Projo yang telah diangkatnya. Para Nayoko Projo yang baru diangkat, Arya Mataram, Rangkut, dan Patih Mataun, kemudian berdiri dan siap menerima serat kekancingan dari Adipati Jipang. Setelah mereka bertiga menerima serat kancingan dari Adipati Jipang, mereka pun kembali ke tempatnya, duduk bersila di hadapan Arya Penangsang. Setelah acara pembentukan Ayoko Projo selesai, maka Adipati Jipang mengatakan, kesetiaan para Nayoko Projo Jipang adalah setia sampai mati. Tidak ada yang mampu mematahkan kesetiaan mereka pada tanah kelahirannya, kecuali nyawa mereka telah berpisah dari raganya. Setelah beberapa acara lagi, pasewakan pun telah selesai. Adipati Arya Penangsang pun telah kembali ke dalam kadipaten dan pada saat yang bersamaan di Kadipaten Pajang, di tanah lapang di depan dalam kadipaten telah dibuat sebuah panggung kecil dari kayu dan bambu, dan di depan panggung telah berkumpul 240 calon prajurit yang segera akan diresmikan oleh Adipati Hadiwijoyo. Sedangkan di pinggir tanah lapang ratusan rakyat Pajang melihat dan menonton acara peresmian para prajurit Pajang. 2 kelompok besar para prajurit, yaitu 100 orang calon prajurit Wirotamtomo Pajang, telah berdiri tegak di tanah lapang yang dipimpin oleh Penatus Pemanahan, dan 100 orang calon prajurit Wirobrojo Pajang yang dipimpin oleh Penatus Penjawi. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa menjadi seorang prajurit. Pendadaran yang dijalani tidaklah ringan, dan dengan bangga sekarang mereka berdiri menanti sang adipati yang sebentar lagi akan meresmikannya. Mereka belum mempunyai seragam keprajuritan, hanya berpakaian sederhana. Separuh dari mereka membawa sebuah pedang pendek yang disangkutkan di ikat pinggangnya, telah berdiri tegap di tanah lapang menunggu kedatangan Adipati Hadiwijoyo. Di sebelahnya sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 20 orang calon prajurit yang bersenjatakan tombak. Itulah kelompok kecil pasukan bertombak Kadipaten Pajang yang diberi nama Wiro Kalantoko.
yang dipimpin oleh Wenang Wulan. Sedangkan yang 20 calon prajurit lainnya tergabung dalam pasukan Sandi yang bernama Wiro Sandi Yudo, menjadi pasukan Telik Sandi Kadipaten Pajang. Mereka tidak berbaris di tanah lapang, tetapi mereka berbaur menjadi satu dengan ratusan rakyat Pajang yang menonton di pinggir tanah lapang. Beberapa orang prajurit berpakaian Wiromanggolo Demak berjaga di depan panggung. Beberapa orang lainnya berjaga di beberapa tempat di sekitar tanah lapang. Tak lama kemudian dari dalam kadipaten terlihat Kanjeng Adipati Hadiwijoyo berjalan menuju panggung. Di sebelah kirinya berjalan Lurah Wasono dari prajurit Wiromanggolo, Kasultanan Demak. Sedangkan di sebelah kanannya berjalan Ki Ageng Niselo. Di belakangnya berjalan Patih Monconegoro Ngabei Wuragil dan Ngabei Wilomarto. Paling belakang berjalan 2 orang prajurit Wiromanggolo Demak. Sang Adipati kemudian naik di atas panggung, duduk di kursi diapit oleh Lurah Wasono dan Ki Ageng Niselo. Sebelah kanan kirinya duduk Patih Monconegoro beserta Ngabei Wilomarto dan Ngabei Wuragil. Sedangkan 2 orang prajurit Wiromanggolo berdiri di belakangnya. Di atas panggung, Adipati Hadiwijoyo mengedarkan pandangannya ke seluruh tanah lapang. Dilihatnya tanah lapang yang luas yang berisi para calon prajurit Pajang. Tanah lapang ini luas, nanti kalau Kadipaten Pajang sudah bukan menjadi sebuah kadipaten lagi, tetapi telah menjadi semakin besar. Tanah lapang ini bukan hanya sekedar disebut tanah lapang atau Bulak Ombo, tetapi harus sudah boleh disebut sebagai sebuah alun-alun. Dan nanti di tengahnya dapat ditanam 2 buah pohon beringin kurung yang besar, kata Kanjeng Adipati sambil melihat ke tanah lapang. Pada saat sekarang hanya bangunan keraton saja yang di depannya boleh mempunyai sebuah alun-alun dan mempunyai 2 buah pohon beringin kembar yang berada di tengahnya, kata Sang Adipati sambil menarik napas dalam-dalam. Suatu saat Pajang pasti mempunyai sebuah lapangan yang disebut alun-alun. Dan pada suatu saat nanti dalam Kadipaten Pajang akan disebut sebagai Keraton Pajang. Demikian tekad Sang Adipati. Di lapangan ketika terlihat semua sudah siap, maka Ki Pemanahan dan Ki Penjawi pun kemudian berjalan menuju panggung. Ketika mereka tiba di hadapan Adipati Hadiwijoyo, mereka pun kemudian berjongkok menyembah, lalu menunggu perintah dari penguasa Pajang, Adipati Hadiwijoyo. Hadiwijoyo pun kemudian mengambil 2 buah pedang pendek dan diberikan kepada Pemanahan dan Penjawi. Lalu kedua orang itu pun menerima pedang, kemudian disangkutkan diikat pinggangnya masing-masing. Dengan diterimanya kedua pedang itu, maka resmilah Pajang mempunyai prajurit kadipaten yang dipimpin oleh Pemanahan dan Penjawi. Setelah menerima pedang, maka Pemanahan dan Penjawi kembali ke tempat semula, bergabung ke tempat 200 orang prajurit Wirotamtomo dan Wirobrojo Pajang. Saat kemudian barisan pun bergeser ke tepi lapangan untuk memberi kesempatan kepada para prajurit memperlihatkan kemampuannya. Adipati Hadiwijoyo bersama para Nayogo Projo di atas panggung menyaksikan beberapa orang keluar dari barisan para prajurit. Mereka adalah para prajurit yang pernah berguru olah kanuragan di beberapa perguruan kecil yang tersebar di beberapa desa di sekitar Pajang. Pertama kali yang akan memperlihatkan kemampuannya adalah 2 orang prajurit, yang seorang bertubuh agak gemuk sedangkan yang seorang lagi bertubuh sedang. Kedua orang prajurit itu melangkah maju ke depan panggung, keduanya membungkukkan badannya, lalu menyembah Kanjeng Adipati. Setelah itu ia pun mundur dan bersiap memperlihatkan kemampuannya. Keduanya lalu berdiri berjejer setelah menghormat ke penonton dengan membungkukkan badannya. Maka keduanya pun mulai memperlihatkan kemampuannya memperagakan jurus-jurus yang pernah diajarkan oleh perguruannya. Dengan tangan mengepal, mereka mukul lurus ke depan, memukul dagu dari bawah ke atas,
menyiku maupun menangkis, lalu tangan yang terkepal berubah menjadi ayunan keras. Sisi telapak tangan lalu berubah lagi menjadi cengkeraman 5 jari, seakan-akan mencengkeram leher lawannya. Setelah itu berubah menjadi tusukan 2 jari ke arah kepala lawannya. Keduanya ternyata memang saudara seperguruan yang bersama-sama lulus dari pendadaran prajurit Pajang. Gerakan yang mereka peragakan ternyata seragam. Mereka berdua bisa bergerak bersamaan, runut dan indah dilihat. Setelah meragakan gerakan tangan, mereka pun mempertunjukkan kelincahan gerak mereka berdua dengan tangkasnya, memperagakan gerakan menendang, melenting, menggunting, dan berguling seakan-akan menghindari serangan lawan. Lalu sambil berjongkok, kakinya pun bergerak menyapu kaki lawan. Sebuah serangan yang dapat membuat lawannya jatuh terpelanting. 2 prajurit itu lalu berdiri berjajar, kemudian bersiap mengambil ancang-ancang. Lalu dengan cepat keduanya lari dan melompat ke depan dengan kaki kanan terjulur lurus dan kaki kiri ditekuk ke dalam, seakan-akan mereka akan menghancurkan lawan dengan tendangan terbangnya. Dan ketika kakinya menyentuh tanah, mereka pun berguling sekali lalu melompat dan berdiri, siap untuk menyerang lagi. Tepuk tangan terdengar riuh dari penonton yang berada di pinggir lapangan. Berapa saat mereka berdua masih bergerak memperlihatkan kemampuan olah kanuragan yang didapat dari perguruan mereka, dan setelah dianggap cukup maka mereka berdua mengakhiri peragaan yang telah dilihat oleh ratusan rakyat Pajang. Riuh rendah, sorak-sorai dan tepuk tangan penonton yang ada di tanah lapang ketika mereka menyaksikan akhir dari peragaan olah kanuragan keduanya. Di sudut lapangan, seorang tua berjenggot panjang berwarna putih yang memakai caping dengan pandangannya yang tajam memperhatikan peragaan olah kanuragan itu, lalu ia pun berkata dalam hati, Hadiwijoyo harus bekerja lebih keras lagi. Semua gerakan yang diperlihatkan oleh prajurit Pajang itu kalah jauh kalau dibandingkan dengan kemampuan calon prajurit Jipang yang berasal dari lereng Gunung Lawu, murid-murid Panembahan Sekar Jagad. Di atas panggung, Ki Ageng Nisilo pun berkata perlahan seakan-akan kepada diri sendiri. Semua gerakan olah kanuragan kedua prajurit itu masih gerakan dasar, masih mentah. Untuk membuat prajurit yang berkemampuan tinggi, Pemanahan dan Penjawi harus bekerja lebih keras lagi. Adipati Hadiwijoyo yang mendengar perkataan itu hanya menganggukkan kepalanya. Ya, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan prajurit Pajang, bukan hanya Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi saja yang harus bekerja keras, tetapi tugas ini harus dibantu oleh seluruh Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Ketika kedua orang itu telah mengakhiri peragaannya, maka ia pun segera menghormat ke arah Adipati Hadiwijoyo dan ke arah penonton. Lalu keduanya pun kembali ke tempat semula ke dalam barisan para prajurit. Dan saat kemudian majulah ke depan seorang prajurit yang bertubuh tinggi kurus. Dengan bawa sebatang pedang pendek, prajurit itu melangkah maju ke depan panggung, membungkukkan badannya, kedua tangannya menyembah ke arah Kanjeng Adipati. Setelah itu ia pun mundur dan kembali ke tanah lapang, bersiap melihatkan semua kemampuannya. Prajurit itu pun berdiri tegap setelah menghormat pada penonton. Dengan cepat prajurit itu menggerakkan pedangnya dalam permainan pedang tunggal. Saat kemudian prajurit yang bertubuh kurus itu pun menusukkan pedangnya ke depan, lalu dengan cepat ditariknya pedang itu ke belakang. Lalu ke arah tusukan pedang berubah menjadi sabetan ke samping, lalu kembali berubah menjadi tusukan ganda ke depan. Dan dengan tangkasnya ia melompat lalu melenting ke samping, berguling sambil menggerakkan pedangnya, seakan-akan menyapu kaki lawan. Tak lama kemudian badannya berputar cepat, lalu ia pun berlompatan kian kemari seperti seekor kijang. Prajurit itu memutar pedangnya seperti baling-baling. Pedang tunggalnya seakan-akan berubah menjadi sebuah perisai yang rapat, sehingga tidak mudah ditembus oleh serangan lawan.
Setelah ia menyelesaikan permainan pedang tunggalnya, terlihat baju prajurit itu menjadi basah terkena keringat yang mengucur deras dari tubuhnya. Tapi prajurit yang bertubuh tinggi kurus itu tersenyum ketika ia mendengar tepuk tangan yang keras dari para penonton di pinggir tanah lapang. Setelah menghormat dan menyembah ke arah Adipati Hadiwijaya, lalu ia pun membungkukkan badannya ke arah penonton. Maka prajurit itu pun kemudian berjalan ke tempatnya semula, bersatu dengan para prajurit lainnya. Peragaan selanjutnya segera akan diperlihatkan oleh seorang prajurit yang bertubuh tegap. Dengan penuh percaya diri, ia pun maju ke depan dengan membawa 2 buah pedang pendek. Setelah menghormat ke arah panggung dan menyembah ke Adipati Pajang, lalu ia pun membungkukkan badannya ke arah penonton. Maka mulailah ia memperlihatkan permainan pedang rangkapnya. Prajurit itu pun menggerakkan kedua pedangnya mendatar, lalu saling berurutan kedua pedang itu menusuk ke depan. Kemudian pedangnya ditarik lagi untuk menusuk lawan yang berada di samping. Semakin lama gerakannya semakin cepat. Kedua pedangnya bergerak cepat di sekeliling tubuhnya, seakan-akan melindungi dirinya dari serangan lawan. Permainan pedang rangkapnya tidak dapat diikuti oleh pandangan mata. Bergerak cepat sekali, kedua kakinya pun melenting ke sana kemari. Bahkan prajurit itu mampu berguling tanpa melepas kedua pedangnya. Tangan kanan dan tangan kirinya yang masing-masing megang sebuah pedang ternyata sama baiknya dan sama lincahnya, dan keduanya dapat saling mengisi untuk menyerang maupun untuk bertahan. Dua pedangnya berkelebat bergantian di sekeliling tubuhnya, dan ketika pedang rangkapnya terkena sinar matahari, pantulan sinarnya terlihat seperti sebuah sinar putih yang bergerak membentengi dirinya. Sorak dan tepuk tangan rakyat Pajang yang menonton di tanah lapang terdengar boto rubuh melihat sebuah permainan pedang rangkap yang cepat dari salah seorang prajurit Pajang. Prajurit itu pun mengakhiri permainannya, kemudian ia pun membungkuk dan menyembah ke arah panggung, lalu membungkukkan badannya ke arah penonton. Setelah itu ia pun berjalan menuju kelompoknya di tepi lapangan. Orang yang memakai caping yang menonton dari pinggir lapangan melihat permainan pedang rangkap prajurit itu, kemudian ia pun berkata dalam hati, kemampuan prajurit ini seimbang dan bisa dijajarkan dengan murid dari perguruan Panembahan Sekar Jagad. Tapi dari seluruh prajurit Pajang, ada berapa orang yang mempunyai kemampuan seperti dia? Sedangkan pemanahan yang melihatnya hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu Damar, ternyata kemampuan orang olah kanuraganya cukup baik. Nantinya dia bisa maju untuk mengikuti pendadaran menjadi seorang lurah prajurit. Setelah tepuk tangan penonton mereda, majulah 2 orang prajurit, keduanya bertubuh sedang, yang menuntun 2 ekor kuda. Seekor kuda yang berwarna coklat dan seekor kuda yang berwarna putih. 2 prajurit itu menghormat dan menyembah ke arah panggung, lalu membungkukkan badannya ke arah penonton. Dan keduanya pun segera bersiap akan memperlihatkan keterampilannya mengendarai kuda. Itu Prayuda dan Prayoga, 2 orang bersaudara yang terampil menunggang kuda, kata beberapa orang yang menonton di pinggir tanah lapang. 2 prajurit itu kemudian naik ke atas punggung kuda. Seorang prajurit menaiki punggung kuda yang berwarna putih, sedangkan prajurit yang seorang lagi menaiki kuda yang berwarna coklat. Mereka berdua kemudian melarikan kudanya tidak terlalu cepat dan memperlihatkan betapa terampilnya mereka menunggang kuda. 2 prajurit itu menunggang kuda berkeliling tanah lapang dengan memiringkan badannya ke kiri. Saat kemudian badannya pun telah dimiringkan ke kanan. Salah seorang prajurit itu menggelantungkan badannya ke sebelah kiri punggung kuda. Dengan berpegangan pada leher kudanya, prajurit itu pun mampu memiringkan badannya di samping punggung kudanya. Sedangkan prajurit yang seorang lagi mampu berkuda dengan tanpa memegang tali kendali kudanya. Kudanya terus berlari mengelilingi tanah lapang. Tepuk tangan dan sorak-sorai pun kembali bergema di Bulak Ombo.
Ketiga prajurit itu pun berhasil berdiri maupun berjongkok di atas pelana kudanya.